Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dan terus insya Allah akan kita dapatkan, dan juga atas kesempatan yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk pengajian kita, pengajian Lentera Pagi. Salawat dan salam juga kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini, pada pagi yang bersalju, paling tidak di Kentucky, cukup lebat. Ini termasuk salju yang tiba-tiba, ya, karena kemarin sudah hangat suasananya. Sekarang salju turun kembali, dan memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya, situasi ataupun cuaca, apalagi di Kentucky ya, kadang-kadang dalam satu hari itu ada 4 musim. Jadi pagi hari winter, nanti siang hari spring, agak sore sedikit fall dan summer, nanti malamnya sudah winter lagi. Jadi ada 4 musim dalam satu hari ya. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi musibah. Jadi tips bagaimana menghadapi musibah sesuai dengan yang diberikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ketahui bersama ya, dalam hidup kita ini kita selalu ya, tidak terlepas dari musibah, baik musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Jadi insya Allah dengan diskusi kita bersama ini, insya Allah kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi musibah tersebut. Saya akan share ya screen saya. Kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan ya? Tips cara menghadapi musibah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menghadapi musibah tersebut, kita lihat dulu ya, apa itu musibah. Ya. Jadi apa sih musibah gitu ya? Kita kan harus tahu kalau kita ingin menghadapi musuh, istilahnya kalau kita ingin menghadapi musuh, kita harus tahu dulu musuh kita itu siapa. Nah, sekarang musibah ini kita anggap musuh ya, bagaimana cara menghadapinya? Kita harus definisikan dulu siapa sih yang kita hadapi. Jadi musibah itu ya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang tidak kita sukai ya, yang terjadi pada diri kita, yang biasanya dipersepsikan sebagai kehilangan, kerugian, ataupun penderitaan. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai yang terjadi pada diri kita, itu bisa kita anggap atau katakan sebagai musibah. Nah, apa contoh musibah? Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an. Misalnya ya dalam surat Al-Baqarah, ini surat kedua
ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, dan kami pasti, ini ada kata pasti ini ya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ya. Jadi nggak banyak sebenarnya yang Allah uji itu, bisyai'in. Jadi sedikit dari apa? Dari rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan juga kehilangan buah-buahan atau pekerjaan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh ya musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi yang terjadi pada diri kita, ya rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, merasa miskin gitu ya, kehilangan jiwa, ya kehilangan orang yang kita sayangi misalnya, dan juga kehilangan pekerjaan mungkin ya, buah-buahan. Ini salah beberapa contoh dari musibah. Jadi kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ya sakit, ya gagal dalam ujian, gagal dalam pekerjaan, penderitaan dalam rumah tangga, ya kalau dalam bahasa Indonesia KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini juga mungkin adalah musibah, contoh musibah yang kita dapatkan ya, atau beberapa orang mendapatkan musibah ini. Nah, apakah ya, pertanyaannya, apakah tiap orang itu terkena musibah? Dari firman yang sebelumnya ya, surat Al-Baqarah 155 itu sudah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa pasti diuji, itu pasti kita terkena musibah. Jadi jawabannya adalah iya dan pasti. Jadi kita itu ya jangan GR ya istilahnya ya, atau jangan merasa kita ini yang paling parah terkena musibah, kita yang paling susah. Kan ada kadang-kadang orang seperti itu ya. Jadi selalu mengatakan musibah saya ini yang paling berat gitu ya. Nggak ada lah orang lain yang seberat musibahnya seperti saya. Itu namanya GR ya istilahnya. Padahal setiap orang itu pasti kena musibah. Nah kalau orang yang biasanya merasa bahwa hanya dia yang terkena musibah atau yang paling susah kondisinya, nah itu biasanya adalah orang yang suka bermain sebagai korban ya, victim gitu ya, selalu mengatakan hidupnya yang paling susah, paling sulit ya, sehingga apa yang terjadi kalau seperti itu biasanya akan menyalahkan orang lain. Ya orang lain itu tidak peduli pada saya, orang lain itu tidak memperhatikan saya. Padahal setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya musibah masing-masing. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab kita di Lauhul Mahfuz, dan itu adalah bagian dari takdir kita. Jadi takdir kita, apa yang terjadi pada kita, ya baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, itu semuanya sudah ditulis dalam kitab besar kita di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jadi dalam surat Al-Hadid, ini surat 57 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, bahkan ya itu ditulis sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum peristiwa itu diwujudkan. Jadi sudah ditulis. Jadi dalam Islam ya, kita
kita itu harus percaya bahwa tidak ada accident, tidak ada kecelakaan dalam Islam sebenarnya. Karena apa? Karena semua yang terjadi itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya, apa yang terjadi, di mana terjadinya, itu semua sudah ditulis. Itu bagian dari takdir. Nah, ini adalah bagian dari iman kita. Ini iman kita yang keenam ya. Kita percaya kepada takdir. Wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita itu percaya kepada takdir, baik yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita percaya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari iman kita. Jadi kalau orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, mungkin mereka tidak percaya kepada takdir. Ini saya pernah punya cerita ya, ngasih cerita mengenai orang yang nggak percaya dengan takdir. Jadi pada suatu hari, ya orang ini udah punya, dia punya gelar, ya gelarnya PhD atau MD, apalah pokoknya DD yang lain lah, dia punya gelarnya. Jadi dia ini tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, dan tidak percaya kepada takdir. Dia datang kepada seorang yang beriman, yang kebetulan memang tidak mempunyai DD tadi, tidak punya dokter ya, PhD, MD, atau PhD, atau apa. Jadi dia merendahkan orang yang beriman. Jadi dia bilang, ya, saya ini nggak percaya pada takdir. Ya. Tapi lihat, saya ini sukses. Saya bisa mendapatkan gelar doktor, ya. Karena apa? Bukan karena takdir, tapi karena saya bekerja dengan giat. Saya belajar tengah malam, setengah mati dan sebagainya sampai saya mendapatkan gelar ini. Lihat saya ini sukses. Nah, kamu itu gimana? Kamu percaya takdir tapi kok seperti itu? Ya, takdir itu sebenarnya nggak ada. Dia bilang. Ya, yang ada adalah kalau kita rencanakan dengan baik, pasti hidup kita akan sukses. Jadi dia percaya seperti itu. Rupanya orang yang beriman ini nggak ngomong apa-apa, langsung ditampar aja itu orang yang nggak percaya takdir itu, tampar dengan keras. Wah, kaget dia. Kenapa kamu nampar saya? Kamu marah karena saya katakan bahwa saya nggak percaya takdir? Enggak, saya nggak marah. Ya. Tamparan itu sebagai bukti bahwa takdir itu ada. Apa ini masalahnya, dia bilang. Terus dia bilang, kamu bilang bahwa kamu nggak percaya takdir karena semuanya sudah kamu rencanakan, bukan Allah yang merencanakan. Sekarang saya tanya, waktu saya tampar kamu, apakah kamu merencanakan kena tampar? Enggak. Nah, itu takdir. Masih untung cuma gua tampar. Bisa jadi itu lebih berat lagi dari itu. Ya, kesusahan, musibah dan sebagainya, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai gambaran ya, bahwa ada hal-hal tertentu, ada takdir yang bisa kita arahkan, memang kita ikhtiarkan dan kita mengikuti yang namanya hukum alam. Misalnya kalau besok pagi ada ujian, kita belajar, insya Allah takdirnya kita lulus. Gitu. Jangan menyerahkan takdir, besok ujian kita nggak belajar, baru merasa begitu nggak lulus menyalahkan takdir. Padahal kita yang salah. Ada yang namanya sunatullah seperti itu, hukum alam. Ya. Di mana kalau kita berusaha, kita berhasil, takdirnya kita berhasil. Kalau kita tidak berusaha, takdirnya tidak berhasil. Tapi ada juga orang yang tidak berusaha, takdirnya berhasil. Ada juga, karena itu di luar kekuasaan kita. Nah, itu yang namanya takdir. Ada yang bisa kita ikhtiarkan, yang namanya takdir ikhtiari. Ada yang memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya, namanya takdir azazi, yang dari sananya seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari kepercayaan kita, termasuk musibah ini. Musibah ini adalah bagian dari takdir, sesuatu yang sudah direncanakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Gitu ya. Mungkin orang bingung, masa sih dalam waktu belum terjadi kok sudah bisa direncanakan, pasti terjadi. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan juga ilmu kepada kita.
Misalnya orang yang bekerja di komputer itu kan ada namanya superkomputer, itu semua bisa di schedule beberapa tahun kemudian akan terjadi ini, itu dan sebagainya. Bahkan yang paling ringan, yang paling mudah, contoh yang paling mudah misalnya kalau kita ingin bangun besok pagi jam 5, kita bisa nyalakan alarm kita. Padahal belum terjadi itu alarmnya. Pasti ya terjadi besok pagi jam 5 alarm itu bunyi. Ya, ini yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu kepada kita. Jadi kalau kita tidak percaya dengan takdir ini, itu istilahnya keterlaluan gitu ya. Karena buktinya sangat banyak bahwa takdir itu ada. Allah itu ada. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa kita pasti dapat musibah? Nah, itu kenapa? Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari blessing dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memberitahu pasti manusia dapat musibah. Nah, apa maksudnya? Agar kita siap. Agar kita siap. Agar kita tidak terlalu berduka apabila mendapatkan musibah dan tidak juga terlalu gembira atau sombong ketika mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya. Jadi ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ayo siap-siap, kamu pasti kena musibah. Suatu saat kamu kena musibah. Ya. Jangan terlalu berduka apabila kamu terkena musibah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, misalnya kekayaan, kecantikan, kegantengan, gelar yang tinggi dan sebagainya, jangan sombong. Jangan sombong. Nah, ini maksud Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hadid, ya, surat yang sama, ya, surat 57 ayat berikutnya yaitu ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, agar ya kamu tidak bersedih atas apa yang luput dari kamu atau yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kamu. Misalnya kematian, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Agar kita tidak terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Itu pasti terjadi. Ya, itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu gembira ataupun sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi kekayaan yang kita miliki, ya, mobil yang besar, ya, ataupun keluarga yang besar, gelar yang kita miliki, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan terlalu gembira, jangan terlalu proud, ya, terhadap gelar-gelar itu, terhadap harta yang kita miliki, karena itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib syukuri, bukan kita jadikan bahan untuk menjadi sombong. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak suka, tidak mencintai setiap orang yang membanggakan diri. Jadi bangga diri yang berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pamer, ya, riya. Makanya riya itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai kekafiran yang kecil, ya. Karena itu bisa menjadikan kita kafir kalau kita riya. Kita merasa kita yang mendapatkan itu dengan otak kita, dengan usaha kita, padahal di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, ya, yang memberikan semuanya kepada kita, ya. Nah, sekarang apa sih fungsi musibah? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah? Apa fungsinya? Itu bisa dilihat, ya, bagaimana kita melihat musibah itu sendiri terjadi pada diri kita ataupun kepada orang lain, ya. Bisa berupa ujian, bisa berupa teguran, bisa berupa azab. Jadi fungsi dari musibah itu tergantung bagaimana kita merasakannya, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kondisi kita, gitu ya.
Jadi bisa saja musibah itu berupa ujian, yaitu bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik, banyak amal solehnya, tapi tetap dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang seperti ini, ya musibah itu adalah sebagai ujian, ya, fungsinya sebagai ujian untuk mereka. Jadi untuk orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, ya amalnya baik, tapi tetap kena musibah, itu namanya ujian. Untuk orang-orang yang beriman, ya, ataupun mungkin tidak beriman dan mereka melakukan perbuatan yang buruk, misalnya, itu musibah itu bisa menjadi teguran buat mereka agar mereka sadar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling berat itu adalah bagi orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, ya, musibah itu bisa menjadi sebagian azab buat mereka, azab di dunia ini atas dosa-dosa besar mereka. Jadi fungsinya berbeda, ya, tergantung dari kondisi, keadaan dari orang yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, untuk diri kita sendiri, ya, untuk menghindari rasa sombong, ya, lebih baik ketika kita menerima musibah itu mungkin kita dalam hati kita berpikir ini mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita tidak ingin mengatakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita sadar, agar kita, oh iya, ini mungkin saya mempunyai kesalahan yang mungkin saya sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga saya harus berubah, saya harus merubah diri. Ya, kalau pada diri kita jangan menganggap itu sebagai ujian, karena kadang-kadang kalau kita menganggap musibah yang terjadi pada diri kita itu sebagai ujian, kita agak sombong. Jadi, oh ini ujian dari Allah, ya, karena kan saya udah ngasih sedekah yang banyak kok, saya udah sholat malam, ya, saya sholat duha, ya, sholat yang sunnah itu saya kerjakan, puasa yang sunnah saya kerjakan, tapi tetap dikasih musibah sama Allah, ini pasti ujian buat saya. Itu kalau bisa kita hindari seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang akan menimbulkan rasa kesombongan terhadap diri kita. Tapi kalau musibah itu terjadi kepada orang lain, ya, diusahakan, ya, jangan mengatakan musibah itu azab buat mereka, karena itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati mereka kalau kita katakan, oh ini azab buat kamu dan sebagainya. Mungkin kita bisa katakan mungkin ini teguran dari Allah, atau mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka semangat, ya, agar mereka semangat untuk berubah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa kita tanamkan, ya, pada diri kita sendiri, ya, fungsi musibah itu kalau terkena diri kita sendiri, usahakan kita mengatakan mungkin ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang lain yang dapat, ya, jangan katakan azab, mungkin katakan teguran, ataupun bisa kita katakan ujian, ya, agar mereka itu semangat untuk berubah. Musibah sebagai ujian, ya, untuk siapa dan mengapa. Jadi saya sudah sebutkan tadi, ujian itu, ya, fungsi musibah sebagai ujian itu adalah untuk orang yang mengaku beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ini surat nomor 29 ayat 2 dan 3, dengan jelas mengatakan bahwa, ya, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada setiap orang yang mengaku beriman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuktikan bahwa kamu ini benar-benar beriman atau kamu ini pembohong. Jadi dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya,
Jadi Allah mengatakan bahwa setiap orang yang mengatakan dia beriman itu pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang yang hidup sebelum kita itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui ataupun menunjukkan siapa orang-orang yang benar-benar beriman, yang sodaku, yang benar, ya, tidak bohong, siddiq, ya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui, ya, atau menunjukkan siapa yang pembohong, siapa yang berdusta, atau siapa yang munafik, ya, hanya mengaku beriman, tapi ya kelakuannya itu selalu merendahkan Islam misalnya, atau selalu protes lah dengan sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tes, ya, itu adalah ujian bagi orang yang mengaku beriman. Kalau orang yang benar-benar beriman, alladzina shadaqu, itu setelah tes itu, setelah ujian itu, pasti imannya bertambah mantap, bertambah tinggi, ya, levelnya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, setelah tes tertentu tersebut, ya, pasti kelihatan kadar keimanannya, ya. Jadi ini adalah fungsi, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengaku dirinya beriman. Kemudian teguran itu untuk siapa? Itu untuk orang yang tidak beriman atau orang yang beriman yang melakukan dosa ataupun kerusakan, agar sadar dan kembali berbuat baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran, surah nomor 3, ya, ayatnya 165. Ini langsung teguran oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah SAW terhadap kaum mukmin, ya, yang berperang di perang Uhud, ya, setelah mereka mengalami kekalahan di perang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hada." Dan mengapa kamu heran, ya, mereka waktu kaum mukmin itu kalah di perang Uhud, ya, itu mereka heran karena mereka merasa mereka kan harusnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kalah itu, ya? Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Jadi waktu kekalahan perang Uhud itu, sebagian, ya, orang-orang yang beriman itu merasa heran kenapa kok bisa kalah, gitu, ya. Padahal ada Rasulullah SAW. Harusnya Allah Subhanahu wa taala membela mereka, memberikan kemenangan mereka. Kemudian Allah mengingatkan, ya, bahwa kamu itu sudah ditolong pada perang Badar karena keimanan kamu. Tapi kamu kalah di perang Uhud ini karena apa? Qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Dari mana datangnya? Katakanlah itu kesalahan dirimu sendiri. Jadi kekalahan di perang Uhud itu adalah memang kesalahan dari kaum muslimin sendiri, kaum mukminin sendiri, ya, seperti kita ketahui bagaimana ceritanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan, ya, sebagian tentaranya untuk ke atas bukit, yang mengawasi pasukan musyrikin, tetapi sebagian besar dari mereka justru turun ke bawah karena sudah merasa menang. Dan kita tahu Khalid, ya, pada saat itu masih musyrik, itu akhirnya bisa menyerang kembali, ya, karena tidak ada penjagaan di atas bukit, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan yang cukup telak, ya, pada perang Uhud tersebut, ya. Walaupun akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala membantu, ya, sehingga kaum musyrikin itu kembali lagi ke Mekah,
saat itu. Jadi sungguh Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini teguran yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukmin, ya, kaum muslimin pada saat itu. Langsung ditegur, ini kesalahan kamu, ya, karena kesalahan kamu sehingga kamu ditimpakan kekalahan. Nah, jadi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum, ya, surah 30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Agar apa? Agar Allah memberikan mereka, ya, merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Dan agar mereka kembali, la'allahum yarji'un, kembali untuk berbuat baik. Nah, ini adalah teguran, ya, bahwa kerusakan yang terjadi di dunia ini, baik di darat, di laut, di hutan, ya, kita lihat hutan-hutan di Indonesia sekarang sudah sebagian besar sudah dirubah menjadi hutan sawit, ya. Itu kerusakan yang cukup parah, ya. Kemudian juga pertambangan dan sebagainya, ya, karena keserakahan manusia, itu semua menjadi kerusakan yang terjadi di mana-mana, dan ini adalah akibat perbuatan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur dengan adanya musibah banjir, ya, musibah asap, musibah polusi dan sebagainya. Itu adalah akibat perbuatan kita. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali. Bagaimana musibah sebagai adab, ya, untuk siapa? Ini untuk orang yang tidak beriman dan yang beriman tapi melakukan dosa besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab tersebut. Fungsinya adalah agar mereka beriman dan taubat, ya, serta kembali berbuat baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura, ini surat 42 ayat 30. Ya, ini kelewatan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, tapi juga ada kesalahan itu, ya, dosa-dosa besar itu yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari, ya, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga, dan harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi azab ini diturunkan karena dosa-dosa besar yang dilakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain, sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Jadi ini sebagai peringatan bahwa dosa-dosa besar itu bisa menyebabkan azab, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan tempat tinggal kita. Jadi ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bertobat. Nah, orang beriman itu ada beberapa tingkatannya ketika menghadapi musibah. Ada yang berkeluh kesah, ya, ini kan sifat manusia, ya, jazua, yaitu
itu suka berkeluh kesah. Dan ini dalam Islam itu sebenarnya diharamkan. Jadi haram ya kita ketika menerima musibah itu berkeluh kesah. Karena dengan keluh kesah itu ya bisa menyebabkan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah, yang menyalahkan pemerintah misalnya, atau menyalahkan dunia ya. Dunia ini tidak adil dan sebagainya. Nah, ini diharamkan dalam Islam karena akan menyebabkan perbuatan yang justru bertentangan dengan gairah Islam itu sendiri, yaitu untuk perbaikan. Ya, kalau kita berkeluh kesah, biasanya yang kita lakukan itu berlawanan dengan perbuatan baik. Ya, biasanya yang keluar adalah perbuatan yang buruk, rasa dengki, ya, kemudian fitnah dan sebagainya. Nah, ini sifat ya tingkatan orang beriman ketika menghadapi musibah. Mereka ada yang berkeluh kesah. Kemudian ada juga yang sabar, dan sabar ini adalah kewajiban. Jadi wajib sifatnya ya sebagai orang beriman ketika menerima musibah itu sabar, bersabar. Jadi wajib sabar ini sifatnya wajib bagi orang yang beriman ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan musibah. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan mengenai sabar ini. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa takhadallahu Ibrahim khalila sebagainya. Ibrahim ya seorang sangat sabar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman dekat. Jadi sabar ini adalah kewajiban bagi kita orang yang beriman ketika menerima musibah, dan ini adalah salah satu karakter orang yang beriman. Kemudian ridha ya, ini sesuatu yang utama, atau syukur ini yang paling utama. Ya biasanya level kita itu kadang-kadang tidak sampai ke level yang syukur ini. Jadi kena musibah justru malah bersyukur. Biasanya paling tidak kita bersabar. Itu yang diwajibkan, jangan berkeluh kesah. Kalau bisa ridha dan syukur itu lebih baik lagi. Bagaimana cara kita menghadapi musibah tersebut? Nah, ini topik kita hari ini ya. Jadi bagaimana setelah kita ketahui apa itu musibah, ya, apa bentuknya, apa fungsinya. Nah, sekarang bagaimana kita cara menghadapinya? Seperti yang telah kita ungkapkan, ya saya ungkapkan sebelumnya, ya kalau musibah itu terjadi pada diri kita, lebih baik kita katakan bahwa musibah itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin mengatakan sebagai azab, ya katakanlah sebagai teguran. Nah, sehingga kita nanti bisa sadar. Kalau kita tahu bahwa musibah itu adalah azab, karena kita tahu kita telah berbuat dosa yang sangat besar, itu yang jelas merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertaubat di sana. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Kalau itu berupa azab dan teguran, maka kita harus sadar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan sabar, ya. Kalau sifatnya itu berupa azab ataupun teguran. Kalau itu berupa ujian, maka kita wajib bersabar. Ya, jadi ini tingkatannya. Jadi saya akan jelaskan dulu ya mengenai kalau sifatnya itu berupa azab dan teguran, yaitu kita wajib sadar dan taubat. Dalam surah Luqman, ya, ini surat nomor 31 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ya. Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah shalah. Wa'mur bil ma'ruf, ya. Kerjakanlah kebaikan, ajaklah orang-orang berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan ajaklah orang-orang untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Wasbir, bersabarlah, ala ma asobak, atas musibah-musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya dalam nasihatnya Luqman ya kepada anaknya mengatakan bahwa mendirikan sholat, berbuat baik, mencegah kemungkaran dan bersabar itu adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil ya bagaimana bersabar ketika kita terkena musibah adalah kewajiban bagi kita. Nah, bagaimana caranya bertobat ya? Jadi kalau musibah itu sifatnya berupa azab ataupun teguran, maka kita harus sadar, dan kalau memang kita melakukan dosa-dosa besar, maka harus taubat. Ya, ini adalah kewajiban ya. Kalau dosa besar itu harus bertaubat dulu sehingga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertaubat, maka itu biasanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bertaubat kalau kita melakukan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan ya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Jadi fahisah ini perbuatan dosa yang sangat besar ya. Atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya kita melakukan dosa besar, fahisyah salah satu contohnya, maka kita ingat Allah, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dan kita sadar tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa besar tersebut. Jadi ini kewajiban ya orang yang berbuat dosa untuk ingat dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, asrofu melampaui batas, ala anfusihim terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Ya, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, yang besar, yang kecil, jami'ah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sangat besar, yang sangat-sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mau bertobat. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala apapun dosa itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Subhanahu wa taala ya selagi kita masih hidup di dunia ini dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dalam satu ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik ya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini ya tidak mengampuni dosa syirik adalah kalau dia tidak bertobat di dunia. Jadi di akhirat nanti Allah juga masih memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa besar ya, maupun kecil, kecuali dosa syirik. Itu tidak diampuni kalau orang tersebut meninggal
dengan syirik di akhirat nanti. Jadi inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya, terhadap kita semua. Nah, bagaimana taubat itu ya yang disyariatkan dalam Islam? Apa sih taubat ya dan bagaimana ya? Ada 3 ya, atau 4. Ini tergantung bagaimana dosa tersebut ya. Syarat untuk taubat. Jika dosa itu ya berkenaan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa besar ya, misalnya melakukan dosa-dosa yang sangat besar yang kita lakukan ya, itu ada 3 syarat untuk bertaubat. Yang pertama, ya berhenti berbuat dosa tersebut, jadi tidak melanjutkan. Kemudian menyesali bahwa kita telah berbuat dosa besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini saja sudah cukup sebenarnya. Jadi taubat itu cuma 3 ini ya. Kita berhenti berbuat dosa ya, kemudian menyesali telah berbuat dosa tersebut, kemudian berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sudah selesai. Itu sebenarnya taubat seperti itu ya. Jadi dan biasa nanti diikuti dengan misalnya kita berdoa agar diampuni dan sebagainya. Tapi yang jelas 3 syarat ini harus ada ketika kita bertaubat. Nah, apabila dosa besar itu berkenaan dengan manusia lain, ya misalnya kita zalimi, kita ambil hartanya misalnya, maka syarat yang keempat itu harus juga dipenuhi, yaitu memenuhi hak orang-orang yang tidak dizalimi. Jadi kalau kita mengambil harta mereka dengan zalim, ya, maka kita harus kembalikan harta tersebut kepada mereka agar memenuhi syarat taubat ini. Ya, jadi ada 3 atau 4 syarat untuk bertobat, dan apabila dilakukan itu sudah cukup ya, berarti kita sudah bertobat. Ada juga anjuran ya agar kita melaksanakan sholat taubat, dan ini adalah sunnah ya, jadi hukumnya sunnah. Yang kewajibannya yang tadi 3 itu tadi ya, berhenti melakukan dosa, menyesal telah melakukan dosa, dan berniat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu sudah cukup sebagai taubat. Bisa juga ya ditambah dengan melaksanakan sholat taubat ya, agar kita merasa lebih tenang ya. Jadi ini dari hadis ya, wa an Ali, dari Ali ya, radhiyallahu anhu qol haddatsani Abu Bakr wa sadaqa Abu Bakr. Jadi Ali ini mendengar dari Abu Bakar. Jadi hadis ini dari Abu Bakar ya, yang diriwayatkan juga oleh Ali ya. Qala, jadi Abu Bakar itu mendengar Rasulullah SAW berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Ma min rajulin yudnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Thumma qara'ah hadhihi ayat. Jadi di hadis ini ya, Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW berkata, apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar, kemudian dia berdiri dan berwudu ya, thumma yusolli, kemudian salat ya, salat taubat maksudnya, thumma yastaghfirullah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan mengampuni dosanya, illa ghafarallahu lah ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Summa qara'a hadhil ayat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Jadi ayat ini telah kita bacakan sebelum. Jadi ayat yang telah kita baca, waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan seterusnya. Jadi ini sebagai penjelasan dari ayat tersebut ya, bahwa apabila seseorang melakukan dosa besar kemudian dia sadar akan dosa itu ya, kemudian dia menyesal perbuatan dosa tersebut, kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat, akan mengampuni dosa besarnya tersebut. Jadi ini adalah anjuran ya untuk melaksanakan
melaksanakan sholat taubat apabila kita tahu memang kita melakukan dosa yang besar. Nah, bagaimana tata caranya? Bagaimana tata cara sholat taubat? Ini kan tips ya, bagaimana kita menghadapi musibah. Kalau musibah ini adalah azab bagi kita, maka kita harus bertaubat. Ya, ada 3 syarat tadi ya, bahwa tidak atau stop ya melakukan dosa tersebut. Kita menyesal telah melakukan dosa tersebut, kemudian berniat untuk tidak melakukannya lagi. Dan juga kita bisa tambahkan dengan melakukan atau mendirikan sholat taubat. Ya, bagaimana tata caranya? Jadi niat ya, kita berniat bahwa kita akan melaksanakan sholat taubat. Nah, niat ini bisa dilafalkan ya, kalau di Indonesia mungkin biasanya ya dilafalkan ya, misalnya usolli ya, dengan lafal usolli. Jadi usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat sunnah taubat, ya ini sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya, 2 rakaat karena Allah. Jadi itu niatnya. Bisa kita baca keras-keras atau bisa kita baca dalam hati ya, karena niat itu tempatnya di hati ya, boleh dibaca, boleh juga hanya dalam hati. Kemudian kita sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah yang lainnya ya. Di rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat yang kita hafal ya. Demikian juga di rakaat yang kedua. Jadi tidak ada kewajiban ataupun ketentuan untuk membaca ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Jadi cukup kita baca ya surat yang kita hafal saja ya, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua. Kemudian membaca zikir dan doa ya setelah sholat taubat. Kalau kita tidak tahu banyak doa ya, cukup kita berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau cukup berzikir dan berdoa seperti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ya, cukup itu. Atau bisa dilanjutkan dengan zikir misalnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kemudian astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Atau kalau kita bisa membaca, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, ya, tuannya istighfar, ya, yaitu doanya seperti ini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa disebut sebagai Sayyidul Istighfar, ya, tuannya permohonan ampun, ya, doa permohonan ampun. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji. Kita janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, ya, sholat dan sebagainya, dan akan menjalankan dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmatmu, ya, jadi kita mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan aku mengakui dosaku padamu, ya, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya, ini doa yang sangat dianjurkan, ya, Sayyidul Istighfar ini kita baca kalau bisa setiap hari, ya, setelah sholat maghrib ataupun dan setelah sholat subuh, ya, karena hadisnya mengatakan kalau kita baca seperti itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita seharian penuh, ya. Kalau kita baca 2 kali, ya, setiap hari,
ya, setiap pagi ba'da subuh dan setiap sore atau malam ba'da maghrib. Ini anjuran ya untuk sholat tobat dan juga zikir dan doanya. Nah, kemudian yang kewajiban buat kita ya, kalau kita menerima musibah, mendapatkan musibah, maka apa kewajiban kita? Sabar ya. Kalau memang kita tahu kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar misalnya, kemudian kita kena musibah, bisa kita katakan sebagai teguran atau mungkin ya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, maka kita wajib bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Ini adalah kesadaran kita untuk bersabar itu tadi, bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang ya kepada diri kita atau orang lain kecuali dengan izin Allah. Dan ini iman kita bahwa setiap yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang percaya dengan itu ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Apabila itu adalah musibah, maka Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya jalan keluar untuk keluar dari musibah tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Allah mengetahui segalanya. Dan ini anjuran bagi kita sebagai landasan kita bersabar, bahwa kita tahu segala sesuatu yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tingkat kesadaran yang sangat tinggi ya. Orang sabar itu adalah orang yang apabila musibah menimpa diri mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ya tidak kita khususkan ya, ketika mendengar orang meninggal saja, karena redaksinya itu bukan hanya untuk orang meninggal, tapi redaksinya adalah kalau kita terkena musibah atau kalau kita mendengar musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ada orang kehilangan pekerjaan ya, mungkin gagal dalam usaha atau gagal dalam sekolah misalnya, itu bisa juga kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau di Indonesia biasanya kata-kata ini khusus untuk yang meninggal. Jadi kalau kita bilang misalnya dia gagal dalam sekolah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kadang-kadang marah ya. Gue kan gak meninggal itu ya, masa lu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu salah kaprah kadang-kadang dalam masyarakat kita di Indonesia ya, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk orang yang meninggal. Padahal tidak ya, ini untuk segala musibah. Ini adalah ucapan orang yang sabar ya. Kalau mengatakan ini adalah ucapan orang yang sabar, mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya ya? Kenapa itu diucapkan? Ini ada kesadaran yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat artinya, buat inna ya, inna artinya sesungguhnya kami, lillah milik Allah. Jadi kita sadar benar bahwa kita ini milik Allah. Jangankan harta kita ya, jangankan anak-anak kita, jangankan apa yang kita miliki, mobil-mobil kita, jangankan itu, bahkan kita sendiri ya, inna lillah, bahkan kita sendiri itu milik Allah ya. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran tinggi seperti itu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kita, mengambil keluarga kita ya, kita nggak akan terlalu bersedih yang berkelanjutan, yang kelewat batas ya. Karena kita tahu bahwa semuanya milik Allah. Jangankan itu, bahkan diri saya sendiri itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami ya kepadanya akan kembali. Ini kesadaran yang sangat tinggi. Ya,
Sehingga apabila kita terkena musibah, kalau kita membaca ini, kita sadar bahwa itu memang sudah urusan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pekerjaan saya, jangankan harta saya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengambil diri saya sendiri, maka saya siap. Nah, ini adalah tingkat kesadaran yang tinggi sehingga kita bisa bersabar. Sehingga kita bersabar terhadap segala jenis musibah. Ya, ini adalah perkataan orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya sabar? Gitu ya. Bagaimana sih cara sabar? Ini ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada seorang ibu, ya, wanita yang baru saja kehilangan anaknya. Jadi dia itu menangis seperti menggerung-gerung gitu lah, tidak menerima kenyataan bahwa anak yang sangat dia sayangi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam riwayat ini ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, marot Nabi, ya, jadi Nabi itu melewati seseorang, ya, sallallahu alaihi wasallam, bi amratin tadki inda qabri faqal attaqillahu wasbir. Jadi ketika dia melihat wanita itu menangis, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, ya, bersabarlah. Nah, ini wasbiri, ya, perintah untuk perempuan, ya. Kalau kita lihat dia di belakang itu wasbiri, ya, tafadholi, itu artinya perintah ini pada seorang wanita. Jadi wasbiri, bersabarlah wahai wanita. Qalat ilaika anni. Kemudian wanita itu berkata, siapa kamu, gitu kan? Fa innaka lam tusabbi musibati. Kamu tidak merasakan apa yang musibah yang sedang saya rasakan. Jadi dia merasa musibahnya dia itu yang paling besar, ya, kehilangan anak yang paling dia sayang. Itu musibah yang sangat besar yang orang lain itu tidak bisa mengerti lah. Walam ta'rifhu, ya, kamu tidak kenal dia, gitu ya. Faqila laha innahu nabi. Jadi ada yang mengatakan pada dia, ya, setelah Rasulullah SAW, faqila laha, dikatakan kepadanya, innahu nabi, tadi itu nabi, ya, tadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atat baban Nabi, kemudian wanita itu datang yang mengetuk pintu Nabi, ya, pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina faqalat lam amrifka. Jadi dia minta maaf, ya, karena dia itu tidak mengenali Rasulullah SAW, dan berkata yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah pada awal waktu, yaitu pada awal musibah. Jadi ketika kita terkena musibah, ya, langsung kita itu harus sabar. Ya, jadi kesabaran itu, ya, dinilai di awal terkena musibah tersebut. Jadi kalau di awal kita sudah misalnya berkeluh kesah begitu dapat musibah, apa yang harus kita lakukan? Wajibnya adalah langsung sabar saat itu juga. Ya, karena kalau kita tidak bersabar pada saat itu juga, biasanya akan keluar keluh kesah. Ya, jadi sabar itu dinilai di awal waktu. Kalau sudah sekian tahun, ya, misalnya kemudian kita ungkit, wah dulu gue kan sabar bener sama lu, udah berapa tahun dulu ini, nah itu bukan sabar lagi namanya. Tapi sabar itu adalah begitu terkena musibah langsung sabar. Jadi sabar itu harus di awal waktu, di awal musibah. Kemudian sabar itu bukan berarti kita berdiam diri, ya, bukan berarti berdiam diri. Kita harus ikhtiar dan tidak putus asa. Jadi harus setelah begitu terkena musibah, kita langsung sabar, kemudian kita sadar dan berikhtiar, tidak putus asa. Bagi manusia, ya, kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ra'd, ya, Ar-Ra'd surat 13 ayat 11, ya. Ini
Yang penting saja yang saya bacakan, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, ya, keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berikhtiar, agar kita berusaha. Karena kalau tidak berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib kita. Nasib kita itu harus kita ubah dengan usaha kita. Kalau nanti berhasil atau tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam Islam, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak melihat hasil, karena hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan pahala itu adalah usaha kita. Sehingga siapapun baik dia gagal ataupun berhasil, ya, yang diberikan pahalanya itu nanti usahanya. Kalau tidak berhasil, tetap dapat pahala. Kalau berhasil, dapat dua, dapat pahala, dapat hasil. Nah, ini adalah rahmat, ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu menilai usaha kita, bukan hasilnya. Ya, sehingga kita selalu harus berusaha, ya, usaha yang baik. Kemudian juga banyak berdoa, ya, ketika kita terkena musibah, kita sabar, berusaha, dan juga berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ujurni fi musibati, ya. Oh Allah, berikanlah pahala, berikanlah reward, ya, terhadap musibah yang aku terima ini. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini menjadi ladang amal buat kita juga. Jadi bukan hanya musibah, tapi juga menjadi pahala bagi kita. Wakhlifli khairan minha, dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik dari apa yang terjadi musibah saya ini. Jadi kita juga meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dari apa musibah yang menimpa kita. Ya, jadi misalnya kita kehilangan harta benda, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikannya dengan harta benda yang lebih baik, ya, yang lebih banyak, yang lebih murni dan sebagainya. Ini adalah doa, ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendapatkan musibah. Jadi sabar, ikhtiar, doa. Kemudian juga zikir, ya, banyak berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, ya, hati kita itu akan tenang. Seperti juga yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat yang sama, surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ini udah kepastian, ya. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Pengatur, Maha Penolong, Maha Penyayang, Maha Pengampun, semua maha, ya, semua sifat-sifat yang superlatif itu adalah milik Allah. Sehingga kita tenang kalau ingat Allah, ya. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah, itu kita tenang. Kalau kita serahkan urusan kita ke bos kita, kadang-kadang kita masih deg-degan juga, ini dikabulkan nggak, ini dapat nggak, nih, dan sebagainya, gitu, ya. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, itu pasti, ya, Allah memberikan jaminan, pasti hati kita tenang. Kemudian zikir yang sangat dianjurkan, ya, ketika kita terkena musibah adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak terus astagfirullah. Dan astagfirullah ini bisa diucapkan di mana saja, sambil nyupir, ya, kita kerja, kita ucapkan astagfirullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang
senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi atau dari kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini sangat besar ya ininya, manfaat dari istighfar ini. Ya, baik kita punya masalah atau tidak, yang jelas pasti kita punya masalah ya. Maka ungkapkanlah istighfar ini di mana saja, kapan saja. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa beliau yang beristighfar paling tidak 70 kali atau 100 kali setiap habis sholat. Bayangkan ya, kita ini harusnya berapa kali ya? Harusnya 1000 kali saya habis sholat. Kalau kita tidak bisa lakukan habis sholat ya 1000 kali, maka lakukan di luar sholat. Di mana saja kita berada, ucapkan istighfar ini. Ya kecuali dalam kamar mandi misalnya atau WC ya. Jadi ucapkanlah istighfar ini ya dalam segala kesempatan waktu. Dan tidak harus diungkapkan dengan keras ya, dalam hati pun bisa. Ya, masih dalam rapat misalnya kita bilang istighfar ya, istighfar dalam hati kita. Insya Allah ya, sesuai dengan janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah ya. Dengan istighfar ini juga akan membebaskan dari kesedihan dan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa buah dari sabar? Yang pertama jelas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Kalau udah bersama itu artinya ya sejalan seiring ya, seiring sejalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menolong kita. Bala ya, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumjidkum rabbukum bi khamsatin alafin minal malaikah musawwimin. Nah, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika perang ya, perang Badar dan juga perang Hunain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan pasukan muslimin yang bersabar pada peperangan tersebut dengan mengirimkan beribu-ribu malaikat ya. Di sini 5.000 malaikat dikirimkan untuk menolong orang-orang yang bersabar ya, kaum atau tentara muslimin yang bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah pertolongan ya, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang tekun. Jadi kalau kita bersabar dalam usaha, ya, dalam sekolah dan sebagainya, kalau kita tekun, ya, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tekun itu berat, ya, kita harus belajar tiap malam atau kita harus perbaiki usaha kita, ya. Kalau kita tekun, kata Allah, dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka tidak heran ya, orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar dalam usaha mereka itu biasanya adalah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, buah dari sabar adalah mendapatkan pahala tanpa batas, ya. Dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan ya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, jadi pahala bagi orang yang bersabar itu tiada terkira, tiada terbatas. Ya, selain kesuksesan, mungkin juga pahala-pahala yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sabar ini akan mendapatkan tempat mulia di surga, ya. Ketika meninggal dunia, ya, di akhirat nanti Allah
Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tempat yang mulia di surga. Jadi surga itu kan berlapis-lapis gitu ya. Jadi orang yang sabar ini akan ditempatkan pada lapisan yang tinggi di surga nanti. Ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Artinya mereka itulah ya orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam. Jadi ada spesial tempat ya untuk di surga bagi orang-orang yang sabar ini, dan tempat itu tempat yang sangat mulia di surga. Dalam hadis ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah ya, itu tidak memberikan rewat kecuali surga, ya, jannah paradise bagi hambanya ya yang remain patient, yang bersabar ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil atau ketika dia kehilangan orang yang dia sayangi di dunia ini. Jadi pahala sabar ya ketika kehilangan baik harta benda atau kehilangan keluarga, kematian keluarga, bagi orang yang sabar itu adalah surga. Ya. Jadi idza qabadtu safiyahu min ahli dunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang dia sayangi ya di dunia ini, kemudian dia bersabar, tsumahtasabru ya, kemudian dia bersabar ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan yang lain selain surga. Nah, ini balasan bagi orang yang sabar. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar silahkan. Jadi saya kembalikan ke Mas Joko sebagai moderator. Saya stop sharingnya. Jazakallah khair Mas Agus atas uraiannya yang sangat komprehensif nih. Insya Allah bisa membantu kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dalam situasi apapun, insya Allah. Ini udah jam 7.36 waktu sentral. Kita masih ada waktu 24 menit lagi sebelum tutup, jadi masih ada kesempatan untuk bagi yang mau menambah atau berkomentar atau bertanya. Saya persilahkan. Mungkin sambil nunggu ini Mas Agus, kalau dari sisi bahasa itu kan musibah itu kan dari sabaha itu kan pagi, ditambah di depannya Pak jadi kesusahan gitu loh. Jadi apa kesusahan itu awal permulaan atau gimana? Kalau tata bahasa saya kurang ini. Saya juga nggak tahu apakah memang dari kata-kata sobah itu artinya kan pagi ataupun selamat ya. Iya. Ya, mungkin musibah adalah orang yang kan kalau ada M itu ya, kalau kita tata bahasa Arab kalau ada M ya di depan itu biasa menunjukkan orangnya, tempat atau orang atau tempat ya, ya. Jadi orang yang terkena kesulitan. Jadi udah jadi bahasa resmi di Indonesia, jadi musibah, kesulitan. Oke, Cak Kowi bilang lagi pasif karena banyak cucu. Langsung ditunjuk aja. Ayo Mas Kris, lanjut Mas Kris. Saya sabar nunggu yang lain dulu. Biar dapat surga Mas Kris. Nih Mas Agus, kalau ini saya kayaknya bukan termasuk orang yang sabar. Tanya aja istri saya.
Tapi menurut saya jauh lebih sabar daripada saya dulu. Insya Allah. Ini ya apa? Mungkin bisa kayaknya perlu latihan juga gitu loh. Bisa dilatih kali ya. Gimana itu, Mas? Iya, jadi makanya kadang-kadang kita harus berlatih sabar. Jadi kalau kita belum bisa sampai level sabar, maka kita harus berlatih untuk sabar. Jadi kadang-kadang ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang yang berusaha langsung merespon apa yang kita dengar, apa kejadian yang menimpa kita. Dan kalau kita tidak sukai itu kadang-kadang ya ada manusia-manusia yang memang langsung istilahnya nguntak gitu ya, langsung mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Nah ini perlu dilatih bagaimana agar kita itu dengar ya, tidak langsung langsung mengeluarkan isi hati kita pada saat itu juga. Bahkan dalam dalam hubungan sosial media ya, kalau kita menerima sesuatu yang kita tidak senangi, itu kalau bisa jangan langsung dibalas ya, ditahan dulu ya, sejam 2 jam atau mungkin 1, 2, 3 hari dulu baru membalas atau merespon hal tersebut. Nah itu juga harus bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakan mungkin dari pasangan kita, maka usahakan apa sih maksudnya, kita cari dulu. Usahakan selalu kita punya husnuzon, prasangka yang baik. Mungkin maksud dia baik ya, cuma perasaan kita aja yang mengatakan itu tidak baik. Jadi kalau kita sudah pikirkan, insya Allah nanti yang keluar juga baik. Tapi kalau kita langsung ungkap biasanya ya jadi salah paham. Kemudian sholat itu juga sebenarnya melatih kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan Allah ya dengan sabar dan sholat. Ya kalau kita merasa tidak sabar saat itu, langsung wudhu, kita sholat, insya Allah ya nanti akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya yang jelas wajib sabar ya ketika kita menerima musibah. Gimana Mas Kris? Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Karena memang itu sulit juga ya, masing-masing orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, iya. Gimana ya? Itu emang ada karakter orang beda-beda. Jadi ada yang kan ada orang yang emosional gitu kan, memang emosional gitu. Kayak itu kalau Umar bin Khattab itu kan memang karakternya begitu kan ya. Jadi sesabar-sabarnya Umar bin Khattab itu masih ini kan, masih marah gitu kan. Ya inilah memang mungkin ada amalan-amalan gitu ya memang. Kan semakin tua juga orang cenderung semakin sabar, itu mungkin juga hormon juga Mas ya. Terus umumnya rata-rata Mas ada yang protes ya. terus apa ya, tadi saya mau ngomong apa sih, ini puasa, kalau bisa puasa itu kan ya, melatih kesabaran. Iya itu. Terus saya mau puasa tiap hari Mas Kris. ya insya Allah lah, inilah punya banyak teman itu juga sebenarnya membuat kita bisa lebih sabar loh, menurut saya ya. Punya banyak teman yang baik-baik maksudnya, karena kan kita jadi mungkin terpengaruh ya karakternya juga, atau pakai gitu mau nggak sabar itu pakai atau inget Mas Agus ini ya, malu sama Mas Agus. Jadi gini Mas Kris, kalau saya bisa ini kan secara berikan penjelasan secara biologis ya, mungkin nanti bisa diambil hikmahnya atau bisa diambil manfaatnya ya.
dari segi biologis ya, rasa sabar ini itu sebenarnya bukan masalah hormon. Yang paling utama adalah masalah nervous system. Gitu ya. Jadi bukan hormon, karena yang mengatur kesabaran kita itu adalah otak kita, ya bukan gland, bukan kelenjar hormon, tapi otak ya. Jadi otak kita itu mempunyai dua fungsi utama yang sebagai manusia ya, kita punya, otak itu punya dua fungsi utama. Yang pertama itu yang namanya somatic nervous system. Catat Mas Kris nanti biar nggak lupa. Nanti diuji. Ada ujiannya minggu depan ini. Jadi somatic nervous system. Somatic nervous system adalah ya, fungsi otak yang mengatur fungsi kita secara manual. Ya, itu namanya somatic nervous system. Kalau di mobil itu mobilnya masih manual lah ya, bisa kita atur sendiri. Ya, itu somatic nervous system. Nah, ini yang mengatur biasanya otot-otot kita. Ya, kalau otot kita kan bisa kita atur kan ya, kalau saya pengen melakukan ini ya, kayak saya ngomong ini kan sebenarnya yang ngatur somatic nervous system secara sadar ya, kita melakukannya. Ya. Yang kedua ya, fungsi otak yang kedua adalah yang dilaksanakan oleh yang namanya autonomic nervous system. Ya, catat Mas Kris. Jadi apa yang pertama? Somatic nervous system. Yang kedua, autonomic nervous system. Biasanya disingkat dengan ANS ya, autonomic nervous system. Nah, autonomic nervous system ini ya dibagi dua bagian. Yang pertama yang namanya parasympathetic division. Nah, divisi otak yang otomatis, tapi yang mengatur otomatis kita yang normal, kegiatan yang normal ya. Misalnya biasanya kalau yang parasympathetic division ini ngatur nafas kita secara baik, kemudian hati kita berdetak dengan normal, pokoknya mengatur yang normal-normal lah ya. Tetap otomatis ya. Kita sendiri tidak bisa mengaturnya gitu, tidak bisa mengatakan misalkan hati kita kan berdetak kan dengan sendirinya ya, kita nggak bilang stop lo berdetak terus, capek juga gue lihat lo berdetak, kan nggak mungkin gitu ya, itu pasti dia jalan sendiri. Nah, itu namanya autonomic nervous system. Nah, yang parasimpatetik ini mengatur yang normal-normal itu tadi gitu ya, dan 90% bisa dikatakan kita tuh diatur oleh ANS ya, autonomic nervous system. Jadi semua dalam tubuh kita itu sebagian besar otomatis. Bayangin kalau kita harus ngatur, oke, jantung, ya kamu harus berdetak 72 kali per menit. Ya kita atur dah tuh. Lu baru 70 kurang 2. Capek kita yang ngaturnya ya. Jadi setiap kegiatan dalam tubuh kita itu 90% diatur oleh autonomic nervous system. Gitu ya. Nah, autonomic nervous system ini dibagi dua, parasimpatetik yang mengatur normal kegiatan itu. Itu juga mungkin sekitar 80% ya dari yang ANS. Yang sebagian lagi yang disebut dengan sympathetic nervous system. Nah, ini nih yang mengatur diri kita pada saat kita marah ya. Jadi ada istilahnya F sama I. Jadi dalam keadaan fight, flight, fright, exercise, embrace, excitement, semua itu diatur dengan sympathetic nervous system. Jadi kalau kita marah, itu artinya apa? Kita sedang diatur oleh sympathetic nervous system, ya, sympathetic division. Gitu. Nah, jadi ini dan ini antara parasimpatetik dengan simpatetik ini umumnya orang yang normal, parasimpatetik itu lebih utama mengatur. Tapi kalau buat orang yang suka marah, kayak Angry Bird misalnya, itu mungkin yang kebanyakan ngatur kita itu yang simpatetik. Nah, sekarang gini Mas Kris, supaya kita itu tenang ya, usahakan jangan mau diatur oleh sympathetic nervous system. Boleh-boleh aja kita marah ya, karena marah itu bagian dari survival ya. Angry itu bagian dari survival. Tapi kita bisa atur, jangan sampai kita selalu dikontrol sama simpatetik ini. Usahakan kita dikontrol dengan parasimpatetik. Apa parasimpatetik? Normal. Jadi kalau kita sedang marah misalnya, usahakan kita kembalikan tubuh kita ke parasimpatetik. Misalnya kita marah, kita langsung tarik nafas yang panjang. Karena nafas panjang itu relax ya, bagian dari parasimpatetik.
tarik nafas panjang lagi, kemudian baru kita mungkin katakan apa yang akan kita katakan. Jangan begitu langsung dengar, langsung simpatetik yang kontrol. Nah, itu mungkin salah satu ininya Mas Kris, caranya agar kita tidak cepat marah. Ya, usahakan tubuh kita kembali ke parasimpatetik. Ya, jangan diatur sama sympathetic division. Nah, semuanya itu bukan karena hormon, tapi ada satu bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitters. Ya, neurotransmitter itu dihasilkan oleh otak, ya, nervous system. Tapi kalau hormon itu dihasilkan oleh kelenjar. Nah, hormon itu biasanya mengatur hal-hal yang lebih lama, ya, bukan hal yang langsung. Itu biasanya diatur oleh otak, nervous system. Itu mungkin Mas Kris sebagai tambahan pengetahuan ya dari segi biologi bagaimana. Ya, makasih Mas Agus. Ya, tarik nafas panjang-panjang Mas Kris. Mas Nur perhatiin tuh, dengerin. Itu biasanya saya ngasih ini juga ke mahasiswa saya. Kadang-kadang mereka kan stres ya kalau ujian. Saya bilang jangan mau diatur sama simpatetik, tarik nafas panjang ya. Kemudian katakan bahwa ujian ini tidak akan membuat saya mati. Gitu. Jadi tenang, jangan takut. Misalnya ngasih ini juga ngasih seminar, ngasih apa segala macam. Tarik nafas panjang ya, jangan takut. Masa ngasih seminar aja mati sih? Ini Mas Agus, saya harus drop off, mau nganterin Gaida. Mas Agung, mau minta untuk dilanjutkan ya? Oh, Mas Joko. Siap. Saya ada hard stop ya, 9 kurang 1 menit gitu ya, ada. Oh. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drive, Mas. Terima kasih Mas Joko. Oke, makasih. Ya, lanjut aja. Lanjut. Kita lanjutin aja, Bapak-bapak. Saya tadi sebetulnya juga mau nanya, mau komentar. Tapi sebelum itu saya mau tarik nafas dulu, Mas Agus. Artinya lagi marah berarti ya? Lagi marah. Nah, saya buka bapak-bapak yang lain aja lah. Silakan. Komentar. Kalau mau nanya sekarang ini nggak usah tarik nafas dulu. Nggak apa-apa. Kalau belum ada saya nyerobot sebentar. Artinya ini saya pertanyaannya bukan masalah konsistensi, tapi kadang-kadang kita kan ada ledakan gitu ya, Mas Agus ya. At some point mungkin kalau ya mungkin secara pribadi aja kalau dihitung kadang-kadang harus meledak, mungkin dealing dengan keluarga apa gitu ya. Ada kadang-kadang ada kelewatan sedikit gitu. Itu mungkin satu kali dalam 2 bulan atau 1 bulan gitu. Kadang-kadang ada yang benar-benar lepas gitu. Gitu. Jadi ada itunya dilepas, tapi memang sebentar gitu. Walaupun habis itu selesai. Pertanyaannya, itu dilepas itu sebetulnya baik nggak ya? Artinya tidak dilepas terus langsung, misalnya terus mau ngapain ya? Kadang-kadang gitu kan? Itu secara psikologis itu ada impact-nya nggak? Atau ditahan? Artinya harus ditahan terus akhirnya nggak jadi meledak gitu ya? Turun gitu. Itu kira-kira gimana Mas Agus? Iya, jadi dilepas itu baik, tapi tergantung bagaimana cara ngelepasnya. Kalau ngelepasnya langsung nampol, ya itu nggak baik. Ya, jadi medianya itu yang harus. Jadi misalnya ya, kalau saya misalnya kadang-kadang kalau marah itu saya nyuci piring aja. Bukan terus piringnya dipecah-pecah. Jadi nanti kena air ya, nyuci piring kena air itu enak sendiri lah, gitu lah, keluar. Ya. Jadi boleh silahkan dilepas ya, tapi cari cara kira-kira yang efektif buat kita. Dan setiap orang itu beda-beda caranya. Ya kalau saya tadi misalnya ya nyuci piring aja udah enak, udah kelepas itu rasa dongkol atau rasa sedih atau apa itu. Atau kalau yang suka bertanam-tanam ya keluar bertanam ya, nyangkul atau apa, ya, mowing. Jadi pelepasan itu kalau bisa dijadikan sesuatu yang positif. Ya, bukan
bukan hal yang negatif. Ya kalau kita lepas ke nyuci piring, piring bersih. Enak kan ngeliat dapur bersih gitu kan ya. Atau nyapu lah, biarin aja dikatain orang laki-laki kok nyapu lah, laki-laki kok nyuci piring. Nggak ada hubungannya dengan laki-laki perempuan tuh nyuci piringnya. Jadi jangan malu nyuci piring atau nyapu, jangan, karena bukan hak perempuan atau bukan kewajiban perempuan untuk nyapu atau nyuci piring. Itu kewajiban kita semuanya anggota keluarga. Ya boleh Mas Agung dilepas, tapi lepasnya cari yang positif. Ya, mungkin kalau saya translate itu jangan dilepas langsung diikutin gitu ya. Jadi harus dibelokin, nanti ngelepas dengan cara yang lepas. Ya. Insya Allah. Dibelokin Mas Kris, jangan dilepas. Rasulullah itu pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah. Dia tahu ini orang ini pemarah ya. Kemudian apa sih Rasulullah kasih saya nasihat ya, untuk hidup saya. Kemudian Rasulullah bilang, la taghdaw falakal jannah. Jangan suka marah, pasti kamu dapat surga. Ya, itu aja. Jadi ini insya Allah lah sabar, ganjarannya surga. Ya, silakan. Saya mau nambahin aja dikit. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. With my problem juga sih. Saya kira tapi kalau saya Mas Agus bilang sebenarnya kok saya baca-baca ya belum pernah saya tuh ketemu dengan yang namanya melepaskan tuh nggak ada sih emang di ajaran kita tuh. Yang ada kan menghindar. Jadi kayak misalnya yang kita disuruh duduk terus berbaring gitu ya. Karena efek dari melepaskan tuh emang jelek sedikit-sedikitnya itu. Kecuali kalau bisa secara pakai cuci piring ya, moga-moga bersih cuci piring. tapi secara kalau yang biasa dilakukan orang yang western itu kan modelnya itu kan kayak gitu tuh saya nggak begitu setuju itu atau enggak karena efeknya apapun kecilnya itu tetap jelek. Artinya misalnya kita marah itu orang yang kita marahi pasti nggak akan lupa meskipun cuma 1 menit ya. Iya. Meskipun cuma 1 menit ya. Benar kan lupa itu memang berat untuk itu memang kita semua harus belajar sih. Dan saya sih so far yang namanya zikir sama istighfar itu emang benar-benar itu emang benar-benar itu. Saya pernah dikasih tahu kalau Syekh Hamzah Yusuf itu dia 1000 kali. Jadi mungkin baginya gimana Mas Agus ya? Mungkin 200 per sholat mungkin ya. Habis sholat. Iya, 200 setiap sholat. 200 setiap Itu sholat. nggak lama kok. Harus dibagi gitu. 100 itu nggak lama. 1 menit aja udah bisa 100. 100 itu nggak lama. 100 itu nggak lama. Terus semuanya 100 istighfar. Saya masih juga praktek belum 500 belum. Tapi saya usahain sebenarnya. Tapi emang zikir tuh emang benar Mas Agus bilang itu emang menenangkan diri. Terus yaitu tadi yang paling menarik emang yang mendatangkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka itu emang benar banget itu. Udah terbukti berkali-kali hal itu ya. Tapi jangan kita mengharap itu. Jadi yang kita harapkan kan meeting kalau lebih pada bertemu dengan Rasulullah atau something higher lah dari itu insya Allah. Tapi memang perlu praktis kita semua insya Allah mencoba sebaik-baiknya. Itu aja Mas. Makasih banget Mas Agusnya. Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan Mas Agung udah hampir jam 9. Ya, hampir jam 9. Monggo ditutup Mas Agus dengan doa penutup. Silakan. Oke. Itunya dikirim nanti Mas. Bisa insya Allah nanti ya. Setelah saya kirim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya juga baru mendengar ada berita salah satu saya anggap sebagai orang tua sendiri ya waktu di Bandar Lampung. Ini orang ibunya siapa namanya yang tinggal di Pittsburgh, Mas Kris. Siapa? Rizky, adanya Rizky. Ya kemarin juga orang tuanya, bapaknya baru meninggal 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Sekarang ibunya. Ibu Ida Farida Ripa.
musibah ya buat keluarga beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, namanya Ira, Mas Kris. Ya, ibunya Ira ya, yang di Pittsburgh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbifir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbifir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها جنة وعنها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم أجرنا من النار. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barusi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلواتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.